Oke, Bapak dan Ibu, jadi yang pertama itu ya. Nanti saya langsung jelaskan saja di LMS. Nah, ketika dijelaskan di LMS juga nanti mungkin akan sedikit bertanya ke Bu Rina, ke teman-teman yang lain, bagusnya seperti apa, nah disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah saja nanti ya. Saya izin share screen. Nah, Bapak dan Ibu, nanti silahkan login ya ke LMS, bisa dilihat. Jadi kalau nanti untuk admin, untuk proses ngedit soal atau mempersiapkan soal dan sebagainya, ini karena ada kasus yang guru sudah ngupload di mata pelajaran, maka tugas kita sebagai admin adalah menarik soal yang diupload oleh guru ke mapel ujian sekolah. Nah, caranya nanti Bapak dan Ibu klik masuk dulu ke course, kemudian manage course. Di kategori kurikulum itu ada satu buah kategori namanya ujian, di mana nanti setiap ujian-ujian itu nanti ditaruhnya di sini. Karena ujian sekolah ini tidak terletak di masing-masing mapel, tapi digabungkan di ujian sekolah. Nah, untuk aksesnya ini masih terhidden, Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa ini nanti kalau misalkan sudah saatnya nanti tanggal 5, ini tolong matanya dibuka. Kita akses, Bapak dan Ibu. Klik kanan di view. Jadi kita buka beberapa tab. Yang pertama ini, ya. Sebelum kita mindahin soal, apa saja yang perlu dipersiapkan, Bapak dan Ibu? Ini tentunya kemarin juga sudah di-share sama Bu Rina untuk bagian di sini informasi, di mana di informasi itu nanti ada jadwal, ini sudah saya buatkan, kemudian ada tata-tertib ujian. Nah, ini belum saya lengkapi ya, nanti saya bantu lengkapi juga. Kemudian nah, di halaman atas ini ada daftar hadir. Perlu diketahui bahwa daftar hadir ini kan berlaku untuk semua mapel di setiap hari dalam satu wadah ujian gitu ya. Nah, di sini suka ada masalah seperti ini, Bu Rin. Masalahnya itu adalah ketika anak sudah daftar hadir di mapel pertama, maka di mapel keduanya itu, walaupun kita buatkan sesi untuk daftar, anak tetap bisa langsung mengakses ujian mapel kedua, walaupun anak lupa tidak isi daftar hadir. Nah, ini solusinya biasanya kita buatkan daftar hadir berdasarkan mapel di setiap harinya. Nah, apa mau gimana? Apa absen itu cukup satu kali saja dalam satu hari? Apa mau dibuatkan per tiap mapel, per ujian? Jadi misalkan gini, sebelum ujian bahasa Indonesia, anak ngisi daftar hadir di atas bahasa Indonesia atau daftar hadir bahasa Indonesia. Kemudian sebelum mengerjakan yang seni budaya yang mapel kedua, anak harus ngisi daftar hadir absensi di seni budaya. Nah, kalau seperti itu, maka ujian ini bisa diproteksi menggunakan daftar hadir. Tapi kalau misalkan hanya kita menggunakan satu daftar hadir di sini di atas, walaupun nanti kita buatkan 2 sesi, misalkan ada sesi 1 mapel bahasa Indonesia, sesi 2 mapel seni budaya. Nah, kejadiannya adalah di sesi 2 itu karena anak-anak sudah dianggap mengisi daftar hadir ketika jamnya bahasa Indonesia, maka kalau tidak ngisi absen juga, anak tetap bisa mengerjakan ujian. Nah, ini mau gimana? Mangga, Bu Eis atau siapa, atau Bu Rina? Boleh. Lebih baik per mapel aja ya, setiap per mapel anak mengisi daftar hadir aja, Pak Wan, mungkin seperti itu, Pak Wan. Oh gitu. Berarti ya, kita settingkan nanti di apa namanya, di atas masing-masing mapel itu satu kegiatan namanya daftar hadir. Berarti misalkan gini, bahasa Indonesia, di atas bahasa Indonesia daftar hadir bahasa Indonesia. Di atas seni budaya daftar hadir seni budaya. Jadi setiap mapelnya ada daftar hadirnya gitu. Seperti itu ya. Iya, gitu aja, Pak. Oke, kalau itu disepakati, maka nanti ini tinggal diduplikat saja. Cut ya, Ibu admin, Bapak admin ya. Setiap mapel ya lebih baik mengisi daftar hadir siswa gitu aja ya. Iya. Setuju. Ya, gitu sip. Nah, sebetulnya dengan seperti ini juga sebetulnya tiap apa namanya, tiap mapel itu pasti harus ngisi daftar hadir.
Cuma ada masalahnya karena ketika ngeklik di bahasa Indonesia mereka daftar hadir diklik sama anak-anak itu, begitu dia masuk ke seni budaya karena sudah pernah ngabsen di hari yang sama, maka dianggapnya sudah ngisi absen. Nah, Kadang-kadang ada anak lupa gitu ya, tidak ngisi absen langsung aja ngerjain. Nah, itu kasusnya bisa ujian walaupun tidak mengisi daftar hadir di jam keduanya gitu. Kasusnya. Jadi nanti berarti setiap mapelnya ada daftar hadir gitu ya. Gitu ya, Bu Rin ya? Iya, Pak Wan, Nah. gitu aja. Oke, itu yang pertama untuk daftar hadir. Yang berikutnya, berdua dibagi dua nih Mama. Mama kan mau habis Mas. Kemarin mudah-mudahan enggak. yang berikutnya nanti ini ada administrasi pengawas. Nah, kalau kita gabungkan di mapelnya ujian sekolah, sebetulnya ini lebih simpel dan lebih mudah untuk dikelola oleh admin. Nah, permasalahannya adalah satu ini bergabung dengan ujian anak ya permasalahannya. Yang kedua, guru yang di-enroll ke sini tidak bisa, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh guru ketika role-nya dia sebagai guru bukan sebagai siswa. Contoh ketika ngisi daftar hadir itu guru tuh nggak bisa, harusnya sebagai siswa. Nah, ini nanti kemungkinan tidak diletakkan di ujian sekolah, tapi ada di course yang berbeda khusus administrasi pengawas untuk US. Nanti ada di kategori di sini. Kita tambahkan satu buah kategori, namanya pengawas ujian, misalkan pengawas US 2021, pengawas US misalkan. Nah, yang ini akan saya pindahkan daftar hadir pengawas dan berita acara. Jadi nanti wali kelas atau pengawas akan buka dua mapel. Yang pertama adalah administrasi pengawas, yang kedua mapel yang ini ujian sekolah. Fungsinya nanti pengawas itu lihat daftar hadir di setiap mapel. Nanti setelah beres dilaporkan di administrasi pengawas. Nanti ada berita acara. Berita acaranya isinya mungkin ditanya di kelas apa, jumlah siswanya berapa, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Kemudian status pelaksanaannya seperti apa. Kalau ada kendala mungkin bisa diberikan catatan seperti itu ya di berita acaranya. Nah, ini diisi oleh pengawas berita acara ini setiap akhir sesi di setiap mapel. Begitupun daftar hadirnya. Daftar hadir juga diisi di setiap mapel. Jadi nanti daftar hadir bahasa Indonesia dan daftar hadir seni budaya misalkan untuk hari Senin. Nah, pengawas juga sama ngisi seperti itu. Ya. Kalau untuk pengawas mungkin gitu ya, Bu Rin ya, administrasinya ya, daftar hadir dan berita acara saja ya. Nah, Pak Wan, punten, Ya. Bapak Ibu juga admin kan pengawas wali kelas kita itu punten pisan ya Bu Ais, Pak Agus juga ke ininya masuk ke ke LMS-nya kan belum pada paham Pak Wan gitu kan. Susah nggak kalau wali kelas untuk mengisi daftar hadir pengawas berita acara, susah nggak Pak Wan? Mudah Bu, sama kalau nggak ngisi daftar hadir seperti siswa aja. Nanti tinggal klik hadir misalkan nanti sudah ada absen di sini, tinggal klik misalkan daftar hadir bahasa Indonesia, klik hadir. Kalau misalkan terlambat ya terlambat, yang bisa dikliknya kayak gitu aja. Karena udah pada senior, kebanyakan udah pada senior, wali kelas 9 itu Pak Wan gitu. Nah, rekomendasinya pengawasan itu, pengawasnya itu di sekolah Bu, nanti kan ada admin, bisa didampingi. Oh gitu aja ya. Nah, untuk berita acaranya mirip seperti inilah, karena itu belum saya buatkan kuesionernya. Ya. Tes. Nah, ini nih bentuk isiannya mirip Google Form Bu. Untuk berita acaranya saya contohkan saja di yang sudah jadi. Course-nya. Nah, contohlah yang PTS ini ya, administrasi PTS genap. Jadi setiap guru itu nanti ngisi berita acaranya, tinggal diklik aja berita acara, kemudian answer the question. Tinggal dipilih saja di sini. Hari apa, Bu? Senin misalkan. Tanggal berapa tinggal diklik. Pilih tanggalnya. Pilih kelasnya, kelas apa. Kemudian mata pelajarannya apa nanti. Mata pelajaran ke-1 misalkan. Ininya apa, terus tulis nama mata pelajarannya. Oh, ini mah karena SMK Bu ya, ada tingkatnya ya. Tadi di atas bukan kelas tapi tingkat.
Nah, nanti kelasnya pilih. Kemudian S. Kok nggak ada? jumlah pesertanya berapa? Misalkan kalau 32, tuliskan aja 32. Jumlah peserta yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Terus ada catatan, ini diketik saja. Misalkan ada kendala siswa berapa gitu ya. Boleh dituliskan seperti itu. Nanti kondisi pelaksanaannya tertib dan lancar atau terkendala gitu ya. Tinggal dipilih gitu ya. Tinggal dipilih. Nanti kalau misalkan tertib dan lancar, kasih keterangan di sini. Misalkan setiap peserta berhasil sampai ke submit misalkan. Kalau misalkan ada terkendala, tinggal ditulis lagi kendalanya apa gitu. Iya. Nah, ini yang isinya itu per kelas berarti Pak Awan atau seluruh siswa yang ikut di US itu, misalkan sebanyak siswa dari 9A sampai 9I? Enggak per kelas aja. Kan per kelas aja ya? Si pengawas itu kan wali kelas Ibu ya? Betul. Jadi hanya wali kelas kan, hanya wali kelas lebih kenal dengan anaknya biasanya. Betul, sip. Ya. Kemudian tapi nggak nanti susah kan ya Pak Awan ya? Barusan nggak susah, ada kan, gampang, tinggal klik-klik kumpul. Iya, tinggal pilih-milih aja ini mah gitu kan. Betul. Kalau misalkan ada kotak seperti ini berarti harus ditulis Bu. Diketik aja. Misalkan tertib, lancar gitu ya. Kemudian kalau terkendala, misalkan ada terkendala, kasih keterangan Bu. Nah, kasih keterangan kendalanya apa. Nah, itu di ranah mana nih kendalanya? Misalkan apakah di aplikasinya, misalkan ya. Kemudian admin atau dari kami telat respon, misalkan anak ngechat tidak dibalas-balas, keburu waktunya habis baru dibalas gitu kan. Atau dan memang dari pesertanya sendiri, perangkat peserta yang bermasalah, internet pesertanya putus, mati listrik dan lain-lain lah gitu ya. Seperti itu. Nanti karena ini mah saya sudah tahu gitu ya siapa yang ngawasnya, nanti di sini nama pengawasnya itu tinggal diketik Bu, tinggal ditulis. Saya ganti dengan tulisan. Nanti hasilnya akan seperti ini Bu. Kalau di print sama sekolah nanti kan butuh ya buat dokumentasi. Tinggal diklik responnya. Lihatnya respon individu, list of respon. Misalkan ini contoh Pak Topik Nur Alif, misalkan kita diklik sama kita. Nah, ini tampilannya. Ini tinggal di print saja Bu nanti. Tuh, jadi berita acara seperti ini. Sudah ada isinya. Cara ngeprintnya gimana, Pak? Ini kan tinggal print. Barusan tombol print. Kehalangin ini. Ita itu ya. Oke, ini kan print ya. Saya ulangi lagi. Dari sini kan ada tombol print nih. Tinggal diklik print aja. Nah, sudah sampai sini tinggal Ctrl P kalau mau ngeprint mah. Tuh. Jadi gini. Berita acara. Jadi sama admin aja ya? Nah, nanti sama admin aja kalau print out untuk ininya mah, untuk berita acaranya. Atau mau jadiin PDF juga bisa kan, ini tinggal print PDF aja. Tuh. Gitu. Itu untuk berita acara. Jadi posisi berita acara ini nanti akan kita pisahkan, tidak berada di mapel ujian sekolah, tapi adanya di administrasi pengawas. Gitu. Tadinya pengen di sini tuh si pengawasnya sekali login gitu ya, sekali buka mapel sudah ada di sini. Tapi ada kendala. Kenapa? Karena pengawas itu akunnya kan guru ya. Guru tidak bisa ngisi daftar hadir dan tidak bisa ngisi berita acara karena yang dua ini adalah fungsinya harus dikerjakan oleh anak. Begitu. Jadi nanti kita buatkan satu course namanya administrasi pengawas, yang mana pengawas itu role-nya itu sebagai siswa. Tapi tetap dikasih nama pengawas ya, bukan siswa gitu ya. Cuman hanya role di sistemnya itu siswa, supaya bisa ngisi ini. Nah, berikutnya, untuk ini nanti kan kita hapus ya. Kemudian nanti sudah ada section-nya itu setiap hari, Senin sampai Jumat, seperti ini. Ya, di setiap harinya nanti admin lakukan seperti ini, Bu. Kan pada dasarnya untuk hari-hari, setiap harinya itu di hidden, Bu ya. Tuh, hidden student ya. Misalkan hari Senin ujian dimulai, maka yang hari Senin sama Bapak Ibu admin dibuka matanya. Misalkan 1 jam sebelum ujian atau 15 menit sebelum absen dibuka misalkan. Buka matanya supaya ini bisa dilihat di anak. Selasanya jangan dulu dibuka. Jadi nanti buka tutupnya hanya di sini aja. Kalau misalkan mau sekalian dengan yang mapel keduanya juga di hide juga boleh. Jadi hide dulu, hanya bahasa Indonesia aja yang tampil di hari Senin. Nah, begitu beres bahasa Indonesia baru dibuka yang mapel yang keduanya. Cuma ini jangan sampai lupa gitu, jangan sampai telat dibuka, nanti anak keburu rame. Ujiannya belum bisa dibuka gitu ya.
Nah, sebetulnya walaupun dibuka, sebetulnya dibuka semua juga nggak masalah. Karena nanti Ada bisa jam. diaksesnya ini kan ada jamnya kan, sesuai dengan waktu gitu kan. Cuman anak suka nanya gitu, kadang-kadang ini mapel yang mana dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka satu-satu mah, anak sudah nggak nanya lagi. Berarti yang terbuka adalah mapel yang ada jadwal ujian, begitu ya. Kemudian ini aturannya tinggal hanya tutup buka mata saja sih, untuk di mapel mah. Untuk yang lain-lain bantu dicek Bapak dan Ibu di setiap kuisnya tanggal dan jamnya. Barangkali saya salah ngeklik gitu ya. Contoh misalkan ini hari Senin Bahasa Indonesia ya. Tanggal 5 April dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Waktunya 2 jam. Kemudian settingannya ini di-restrictnya ke daftar hadir. Nanti daftar hadirnya ada perubahan. Nggak 15 menit sebelum ujian, Pak? Yang mana? Itu timingnya. Timing yang mana, Bu? Nah, itu yang 7.30. Yang ini. Oh, mau dipundurin jadi 15 gitu ya? Mangga Biar dicekkan nanti lagi aja nanti. ada waktu untuk walas untuk apa? Oh, enggak. Ngingetin. Kalau ini mah dipaskan saja dibukanya. Daftar hadirnya yang 15. Daftar hadirnya yang mundur. Daftar hadir udah dimundur. Kalau di sini mah dibuka sesuai dengan jam saja. Cuman dilebihin ini setengah jam kalau nggak salah ya. 120 menit. Oh, udah bener. Ini pas banget. Itu. Udah pas banget ini. Ya. Cuma di absen nanti dimundurin. Absennya itu udah mulai jam 7.15 gitu ya. Sampai 1 jam kalau nggak salah ya. Supaya tidak overlapping dengan mapel berikutnya. Kemudian absen sudah, activity completion-nya juga sudah saya cekkan. Kemudian review option-nya juga sudah saya checklist ya itunya ya. Jadi untuk setiap mapel paling Bapak dan Ibu bantu dicek jadwalnya barangkali saya salah nyeting gitu ya tanggalnya. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, karena ini semua mapel ada dalam satu halaman, Bapak dan Ibu untuk masuk ke question bank itu tetap lakukan di setiap mapelnya. Misalkan Bahasa Indonesia klik seperti ini. Kan belum ada soalnya ya. Kalau mau masuk ke question bank tinggal diklik di sini. Nanti kalau soalnya misalkan dari gurunya di store ke admin, berarti lakukan import di sini ya. Import di sini pakai Blackboard misalkan atau pakai Microsoft Word. Tapi masalahnya kalau gurunya sudah ngupload di mapel masing-masing kan. Nah, kalau sudah masuk ke mapel masing-masing, caranya seperti ini. Kita buka lagi kategori. Contoh misalkan di kelas 9 itu prakarya yang sudah ngupload ya. Ya. Klik seperti ini. Prakaryanya klik kanan. Ya. Nah, lihat di pertemuan yang ada soal yang ini kan, US ujian sekolah prakarya, ini klik. Bahkan soalnya sudah ditarik ke sini. Kita buka question bank. Ini ya. Nah, soalnya itu yang 50 yang ini nih. 50 kan ini ya. Nah, masalahnya ini berada di mapel masing-masing. Bagaimana cara admin untuk narik supaya dia bisa pindah ke ujian sekolah kan gitu kan ya. Nah, di kategori, kalau kita klik kategori Bapak dan Ibu di sini, di kategori, baik di sini maupun di yang US, ya, saya sudah buatkan untuk masing-masing admin. Di sini ada tem Bu Elis, ada tem Bu Luis, ada tem Pak Agus. Artinya temporary ya, temporary. Jadi soal yang ada di mapel masing-masing di sini, Bapak dan Ibu dipilih semua nantinya. Gini, pilih semua. Di move-nya itu pilih ke bagian yang ini nih, ada tem Bu Elis. Misalkan ini yang punya Pak Agus ya. Saya pindahkan ke Pak Agus ke sini. Move to Pak Agus. Maka soalnya pindah ke sini kan, ke Pak Agus kan? Ya. Nah, sekarang di sini bisa dilihat, Bu. Kita buka yang temnya Pak Agus. Oke, ada soalnya kan? Sekarang sudah pindah ke yang tem Pak Agus. Nah, dari tem yang Pak Agus ini, kita pindahkan ke Bahasa Indonesia di US, di sini. Default for Bahasa Indonesia. Oke. Jadi sebetulnya enak kalau guru-guru sudah di-upload sama guru-guru, itu admin itu tinggal mindahin seperti itu aja.
Ya, nanti kita lihat lagi. Sekarang refresh ya, yang Pak Agus itu harusnya kosong lagi. Tuh. Oh, Karena sementara kan hanya sebagai tempat untuk memindahkan ke UAS. apa namanya? US. Mapel apa soal dari mapel sesuai dengan mapel gurunya dipindahkan ke US gitu. Tapi nanti di mapel guru juga itu soalnya akan hilang juga yang ini. Ya. Jadi kategori ya hilang karena dipindahkan kan. Kecuali kalau mau diduplikat Bapak dan Ibu, kalau mau diduplikat mah Bapak dan Ibu download dulu soalnya semua, baru diupload lagi. Tapi kan di server jadi banyak soal gitu kan dengan soal yang sama, double. Biar nggak double-double makanya prosesnya saya moving saja. Nah, supaya tidak double-double mah kategorinya juga boleh dihapus. Misalkan yang ini PPTS mah jangan ya. Mana ada pengaturan awal nih yang ini. Hapus saja. Jangan dipakai. Gitu ya. US nggak usah lah ya. Nanti US-nya sendiri juga di mapel sini boleh dihapus Bapak dan Ibu. Di bulan April nih, yang ini hapus saja. Kenapa? Karena nggak dipakai kan? Soalnya US itu tidak masuk ke dalam penilaian di guru-guru biasanya mah tidak secara langsung ya. Nah, gitu kan yang masuk ke penilaian pengetahuan itu apa namanya PTS, PAS gitu kan, ulangan harian kan gitu kan. Nah ini mah tidak masuk. Jadi kita buatkan di kurikulum saja. Sampai sini kira-kira Ibu Bapak bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan nggak lupa ya. Nah, jadi sekarang kalau kita apa namanya mantaunya tuh kalau kemarin mah PTS kita harus lari-lari ke setiap mapel kan, repot gitu ya. Sekarang itu semua mapel ada di dalam satu course. Tinggal pilih harinya saja. Terus bagaimana cara memeriksa atau mengontrolnya? Tinggal diklik aja sama seperti kemarin. Misalkan bahasa Indonesia sedang ulangan, sedang ujian, tinggal pilih, buka dulu ininya bahasa Indonesianya, kemudian pilih result. Kalau ada yang bermasalah, tinggal di remove grade, remove grade-nya. Buang, kemudian suruh ujian lagi. Terus bagaimana nanti kalau ada anak waktunya keburu habis, biarkan saja nanti juga nilainya akan kekirim di server ya. Kalau masih belum tampil, tinggal di regrade saja. Seperti itu. Ini kasusnya kayak gitu tuh kemarin Pak Awan. Jadi anak itu jadi nilainya terlambat, kosong. Nilainya kan masih kosong. Tinggal di regrade saja sebetulnya Mas. Jawaban anak itu tersimpan di server. Seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira ya untuk ujian itu perlu simulasi lagi nggak ke anak-anak? Kayaknya cukup berarti PTS kemarin ya. Udah ini. Mohon. Cuman ini Pak mau tanya dulu ke Bu Rina. Bu, kalau misalnya untuk berita acara kayak gitu, dari dinas atau dari sekolah nggak ada format khusus kan ya Bu? Jadi boleh dengan format apapun? Boleh. Nggak dikasih dari dinas, nggak dikasih sih. Gitu. Soalnya kan formatnya juga ada ujian online sih. Sebetulnya di ujian online itu agak susah juga ada berita acara gitu. Tapi takutnya dibuatkan berita acara itu untuk mempermudah saja nanti trackingnya. Misalkan bahasa Indonesia siapa yang tidak hadir, siapa yang belum ujian kan bisa dilihat di berita acara. Gitu. Walaupun kalau admin mah bisa lihat di resultnya juga udah bisa kelihatan siapa yang belum ujian kan. Ya, ini untuk bukti ada print out-nya gitu Pak Wan, karena nanti biasanya kan dari pengawas juga suka memantau, Pak Wan kan minta bukti fisiknya seperti itu gitu kan. Oke, ya. Terus ini Bapak dan Ibu ya yang admin nanti ada di sini ada checklist ini ya. Yang ditampilkan di sini adalah siswa yang sudah mengerjakan baik itu yang masih dalam progres, sudah selesai atau ada kendala nilainya belum tampil. Pilihannya ada di sini. In progress itu berarti filternya untuk yang sedang mengerjakan. Overdue juga sama sedang mengerjakan tapi tidak terkirim, masih statusnya masih belum di grade gitu ya. Finished itu tuh berarti sudah selesai dan sudah mendapatkan nih nilai. Kalau yang never submit artinya siswa yang tidak ujian. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau lihat misalkan di kelas A siapa yang belum ujian, maka pilihannya ininya jangan di checklist. Jadi nanti ditampilkan yang belum ujian saja. Kalau mau lihat yang masih sedang ujian berarti in progress. Kalau mau lihat yang belum dinilai berarti yang ini. Oh ya. Kalau mau lihat yang sudah dinilai berarti yang ini. Kalau mau ditampilkan semua berarti checklist semua.
Itu ya fungsinya. Kemudian misalkan ada siswa yang satu kelasnya lebih dari 34, tinggal ditulis aja di sini misalkan 40. Tinggal show report, maka nanti semua siswa ada dalam satu halaman reportnya seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi pengelolaan Mungkin yang UAS harus simulasi mah pengawas kali ya, biar Nah, nggak nunggu pas lagi ujiannya. kalau pengawas bisa didampingi sama admin lah ya. Kalau bisa mah di sekolah pengawasnya. Jadi nanti pengawas itu tugasnya itu hanya ngeklik absensi. Jadi ngeklik absensi di ujian sekolah ini, nanti pengawas lihat, oh siapa yang tidak hadir sampai batas waktu akhir ya. Sampai batas waktu anak tidak bisa ngisi daftar hadir lagi. Misalkan kita setting di daftar hadir itu anak kan tadi mulai jam 7.15 ya. Berarti 1 jam kan? 60 menit ya. Berarti nyampe jam 8.15. 8.15. Absen itu mau ditampilkan selama 1 jam, Bu? Atau mau gimana? Lebih baik ditampilkan saja ya, Bu Ais ya. Iya, setuju. Lebih baik itu aja, Pak Wan, ditampilkan aja. Jadi terlambatnya itu berapa lama? 1 jam terakhir? 1 jam terakhir. Iya, 1 jam terakhir aja. Berarti tepat waktunya itu berarti 30 menit awal itu tepat waktu, batas waktu terlambatnya itu 60 menit, Bu ya? Iya, gitu ya. Aja, Pak. Berarti dari jam 7.15 sampai jam 8.15 kan gitu kan ya? Setelah lewat jam 8.15 maka pengawas atau wali kelas itu sudah bisa ngisi berita acara karena anak pasti sudah tidak bisa ngisi absen lagi kan? Gitu. Jadi setiap 8.15 atau 8.20 pengawas ngisi berita acara. Siapa yang tidak hadir, siapa yang belum ikut ujian seperti itu. Karena tidak ada status terlambat, karena anak-anak terlambat mah nggak apa-apa, yang penting hadir bisa ngerjain gitu. Iya. Gitu ya. Ada lagi? Untuk absensinya nanti saya tambah masing-masing. Kalau simulasi kayaknya perlu deh untuk pengawas, soalnya biar nggak keder pas ujiannya gitu. Apalagi kan ini kan guru-guru sepuh ya. Kadang-kadang suka keder gitu kalau misalkan nggak tahu apa-apa tuh. Ya confuse gitu aja lah. Sebetulnya kalau bisa mah pengawas itu dimasukkan juga ke grup Telegram. Jadi mereka bisa mantau juga, oh ini permasalahannya anaknya juga ngechat ya di Telegram. Jadi nanti di berita acara juga bisa dituliskan permasalahan anak-anaknya yang terjadi. Masuk dah sana mah. Ada pada masuk. Atau gini aja, ibu-ibu di kita mah enaknya Pak Wan ada tutorialnya. Jadi mereka itu walaupun di rumah kalau ada tutorialnya enak, termasuk saya gitu. Jadi harus ada tutorialnya gitu Pak Wan. Jadi gini Bu, sama seperti admin ketika mau ngedit soal gitu ya, mindahin soal dari mapel guru. Jadi pengawas itu nanti harus akses dua buah kategori. Saya contohkan lah ya. Misalkan di kurikulum ada di ujian, nanti saya buatkan satu buah kategori, satu buah course lagi namanya administrasi pengawas. WS aja ya. Gitu ya. Copy, pastikan ke sini. Saya hidden dulu, nanti dibuka tanggal 5 saja. Sampai tanggal 9 ya Bu ya? Ya. Dimulai dari jam 7.15 sampai jam 12 pas 12 pas ya. Ada yang sampai 15 ya Bu ya? Ada yang tiga mapel ya. Ya. Saya buka sampai tanggal jam 15 saja deh. Oke, seperti ini. Ininya nggak usah banyak-banyak, butuhnya satu saja. Nah, karena pengawas itu supaya bisa ngisi daftar hadir, maka diletakkannya di student. Kalau tadi kan, kalau di mapel sana, pengawas itu adalah non-editing teacher kan, statusnya. Karena dia sebagai guru tidak bisa ngisi kuesioner atau tidak bisa ngisi absen gitu ya. Jadi diinikannya di student di sini. Nanti di sini yang memeriksanya siapa? Misalkan di sini kurikulum. Ya. Ininya admin.
Oke, tinggal di-save. Gitu ada. Nah, jadi ada dua tampilan nanti di guru itu. Guru satu harus ngeklik yang ini, dibuka di gurunya. Tapi tampilannya tidak seperti admin ini, Bu Rin. Iya. Di Di My awal Course biasa. di sini, di Hmm. My Iya. Course. Di My Kursus yang Course, saya ah. ikuti ya. Jadi ada Iya, dua iya. mapel nantinya. Satu administrasi US. Nah, di sini nanti akan ada daftar hadir dan berita acara gitu ya. Dan survei tadi. Daftar hadir. Saya buatkan simpel saja dulu lah gini. Satu lagi berita acara, namanya kuesioner yang ini. Ini berita acara. Oke, nanti kalau mau ada pengumuman bisa ditambahkan di sini. Misalkan tentang jadwal dan sebagainya bisa ditambahkan di atas. Kita tambahkan pengumuman lah. Pakainya label. Nah, jadi nanti pengawas itu ngaksesnya daftar hadir dan berita acara di administrasi US. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol kehadiran anaknya, masuk juga di ujian sekolah di sini. Jadi buka 2 tab. Gitu. Ya. Termasuk nanti pengawas juga bisa melihat di mapel ini nantinya. Siapa yang sudah submit, siapa yang belum di result sini. Ya, termasuk itu. Jadi selain memeriksa kehadiran anak-anak di absensi di setiap mapel, juga bisa melihat anak itu sudah mengerjakan atau sudah selesai atau sedang mengerjakan gitu ya. Itu statusnya bisa dilihat di result sama pengawas. Nanti sambil jalan sambil diajarin aja Bapak Ibu admin di sekolah didampingi. Gitu paling. Yeah. Kalau mau dibuatkan Pak Agus, dibuatkan simulasinya Pak Agus. Yang kayak kemarin PDF-nya. Nah, boleh lah kayak gitu. Sebetulnya kalau tulisan sama Pak Agus. Kalau tulisan gitu terlalu panjang, Pak Agus mendingan video aja 5 menit juga selesai. Tapi itu Pak yang minta justru kalau kemarin kan video juga udah ada tetap aja yang minta. Jadi double ya, video sama PDF gitu ya Pak Agus. Ya. Justru kalau gini mah saya juga nggak 5 menit menjelaskan gitu ya, buka. Jadi guru itu nanti di My Course-nya itu ada 2 mapel, satu administrasi US, yang kedua ujian sekolahnya yang ini. Jadi ini dibuka dua-duanya. Yang ini fungsinya untuk mulai ngisi daftar hadir pengawas sama ngisi berita acara. Yang kedua dibuka untuk melihat daftar hadir anak-anak sama melihat status ujian anak-anaknya. Jadi buka 2 tab seperti ini. Tapi login menggunakan akun wali kelas masing-masing atau pengawas masing-masing begitu. Ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu? Bangga? Burin gimana? Kalau kata Rima cukup belum mengerti untuk adminnya. Sambil menyimak. Sebetulnya lebih sederhana dibanding yang kemarin. Kalau kemarin admin itu harus pindah-pindah ke mapel-mapel kan? Betul. Kalau ini mah 1 halaman saja. Ya, betul. Cuman tinggal tutup buka matanya itu yang tadi di hidden itu. Iya. Tinggal misalkan mau dibuka hari Senin, tinggal buka matanya, nanti otomatis mapel-mapel di hari Senin kebuka. Terus besoknya buka yang hari Selasa, seperti itu aja. Hari Seninnya tutup lagi Pak Agus. Jadi kalau kita buka hari Selasa, hari Seninnya tutup. Biar gak ini. Biar nggak anak nggak banyak pilihan gitu. Kadang-kadang anak mah dia sendiri salah ngeklik mapel, bilangnya error gitu. Ini kenapa nggak bisa maju gitu ya, nggak bisa mulai gitu. Padahal mapel yang salah. Jadi antisipasi supaya kita tidak repot mah gitu aja, tutup aja. Ujian yang tidak diujikan ditutup, yang sedang diujikan dibuka gitu. Enggak? Pak Fahri gimana? Halo Pak Fahri. Oh kayaknya nonton bola sih kan. Halo Pak, halo. Sedang menyimak. Versi banget. Ya Pak Fahri. Ya, boys.
Gimana, Bois? Gimana kalau video Lo Luplak putus-putus? boys. untuk simulasi merenya TPK. gitu ya? Untuk guru-guru Atau Zoom meeting aja lagi kayak gini, Pak Agus, Pak Pari, dengan wali ikut aja ya. Mm-mm. Gitu ikut aja ya. Mm-mm. Atau dibuatkan Hayu. aja agenda, misalkan, Iya, dengan wali kelas. hayu gitu aja. Tapi si format itunya harus selesai dulu ya, Ayo, Bu, ya. Nanti saya buatkan dulu Iya. berita acaranya, kuesionernya, nanti kita jadwalkan lagi Zoom meet, begitu. Sip. Mm-mm. Siap, Hari hayu. Sabtu lah, Bu. Mending gitu aja lah. Mm-mm. Hari Sabtu Gimana malam gimana Minggu ya. ulang tadi hilang Gimana? hilang koneksi barusan Lam. Oh, gitu. Jadinya Jadinya nanti Akan dijadwal. wali kelasnya itu nanti ikut Zoom meeting seperti ini, nanti kita simulasikan. Mungkin Pak Agus buatkan Gitu aja, PDF-nya, boys. begitu. ya iya. Coba Berapa PDF, berapa Pak Nggak Agus. usah halaman kemarin PDF juga. lah, video Video aja. aja, video tambah ikut Zoom aja penjelasan dari Pak Awan gitu aja ya. Mm-mm. Isi Gitu hilap deui, aja. gitu aja. Kasihan ke Pak Agus. Nah, nanti saya contohkan login pakai siapa wali kelas 9, Burin? Burina wali kelas nggak? Enggak. Udah Siapa yang saya wali udah kelas? share wali kelas asalnya di grup grup mana ya? Nanti saya pinjam akun, takutnya sudah dirubah passwordnya sama Kayaknya enggak deh, gurunya. mudah-mudahan enggak. Nanti saya pinjam yang wali kelas, nanti saya contohkannya sebagai wali kelas nanti. Boleh. Gitu. Hari Sabtu kemungkinan Bada Isa lagi, Bada atau Isa, mau hari enggak. Minggu waktu rada santai. Ayo ibu-ibu admin, ayo Abdi mah. Ayo Minggu. Hari Hari Minggu Minggu. aja, Pak. Saya Persib kan? Jangan Jumat, Tetap Jumat boleh ada ke gereja, Persib. enggak? Soalnya Sabtu juga ada agenda. Oh, Burin, Pak Agus bisa mau gabung juga, kita ada agenda. K2net mau ngopi bareng hari Sabtu sore jam 2-an. Di mana, Pak? Di mana Pak Pari? Siap, kok insya Pak Allah. Di mana? Di mana? Ya siap, insya Allah. Insya Allah. Di mana? Di mana ngopi? Oh, di mana? Saya udah share ke admin sekolah, Bapak dan Ibu. Cuma memang jatahnya itu kan nggak banyak ya, hanya 1 atau 2 orang gitu. Tapi kalau 14 mau ikut ya gabung aja nanti ngopi bareng. Di kopi truk. Tuh, Dekat Pak SMP Fahri ngopi. 2. Paling sama ini ya, Pak? Sama SMP Pak 22. Yance. 16. Banyak ada 15 sekolahan. Tuh, 15 Nusa sekolah. ngopi. Ayo Nusa ngopi bareng tuh. Ayo Hari nu Sabtu jomblo tuh, Pak. jam 2. Wah, bapak-bapak semua lah. Bapak-bapak. Ya ada ibu-ibu sih, cuma ya Kenalan. ibu-ibu bukan Apa-apa bukan sih jomblo. Agus mah cenah. Ayah teteh waiter. Teh waiter. Aduh. Yang penting mah kasih Iya, lep-lepan sayangnya Gus. jaringannya. Bu Isma sok dilangkung-langkung. Iya, Pak Itan. Ada lagi Pak Wan yang akan dijelaskan habis sambil melongo-longo nih. Cukup lah Bu Ya. Rin ya. Pak Agus gimana Bu Is? Tadi paham ya? Aman, Pak, insya Mudah-mudahan ya. Paling Jadi sekali Tinggal, lagi yang untuk ya tadi. soal mah Pak Agus ya, buka mapel guru masing-masing. Nah, di mapel kelas 9 pastinya ya, jangan kelas 7, kelas 8 karena yang diujikan kan di kelas 9. ujian Lalisin kan ada kursnya ujian aja ya, Pak, tadi di bawah. Nah, kursnya di yang ini kategorinya. Sorry, bentar saya share screen Kurikulum dulu. terus ujian. Saya Ada share screen. tadi udah kelihatan. Yang ini ya. Di kurikulum ada ujian kan? Ada ujian di bawah. Nah, di sini. Kemudian nanti mapel kelas 9-nya itu kita akan tutup, Bapak dan Ibu. Itu udah Ya. ditutup kan, Pak? Nah, nanti akan ditutup supaya tidak tampil di anak-anak. Yang dibuka itu hanya ujian saja. Yang ini. Matanya dibuka nantinya. Gitu. Oke. Ya. Nanti untuk Siap, mindahin soal itu kayak tadi, buka dulu Iya. mapelnya di kelas 9. Contoh yang sudah lagi, mana Bu Is? Baru prakarya, kan? Baru prakarya aja. Oh, berapa? Ya, seperti tadi lah buka prakarya. Soalnya guru muda, guru milenium. Cepet lah anak-anak muda mah biasanya. Nah, nanti tinggal buka mapel US-nya misalkan ya, kita masuk ke question bank. Kemudian nanti pilih kategori kan, kita tahu nih soalnya ditaruh di mana nanti kan kelihatan ada soalnya. Nah, tinggal dipindahkan ke
tem ini temporary. Makanya saya buatkan 3. Bu Elis, Bu Is, Pak Agus. Kalau Pak Fahri mau gabung juga nanti saya buatkan 1 kategori lagi. Pindahkan ke sini. Setelah dipindahkan baru di yang US-nya, yang ujian sekolahnya tarik. Ya, Pindahkan baru ke US. Gitu. Itu aja. Tapi kalau mau impor sendiri langsung mah langsung di sini, nggak usah ke Mapel. Nggak usah ke Mapel. Gitu. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Bu Rina ya, gitu ya. Ya, hatur nuhun. Mangga Bapak Ibu admin bilih anu bade ditaroskeun ka Pak Awan. Berarti rencana tadi buat untuk yang sama wali kelas teh hari Minggu. Ya. Nah, Minggu lah boleh. Pada Isa aja ya Pak Awan ya. Boleh hari Minggu. Mudah-mudahan ibu-ibunya belum pada tidur. Soalnya saya teh ada rencana ini, Bu Rin. Hari Senin sampai Rabu minggu depan itu saya ditugaskan ke Bekasi. Cuma jadi atau enggaknya saya tinggal nunggu surat tugas ya dari pusat. Jadi kalau misalkan jadi nanti ke sana kan artinya harus sudah tuntas di hari Minggu ya, Bu Rin ya. Semua kegiatan teh gitu. Iya. Dan mungkin untuk nanti hari Zoom dengan wali kelas mah semuanya udah siap ya, contoh untuk masuk cara mengisi daftar hadir oleh pengawas. Termasuk ya, soal juga kalau bisa mah sudah diuploadkan di hari Minggu itu. Gitu. Iya. Insya Allah bahasa Indonesia sama seni budaya mah sudah masuk ya, tinggal matematika yang belum. Oke, sip lah kalau kayak gitu mah. Hari pertama sudah, insya Allah ya hari bahasa Indonesia sama Bu Elis, seni budaya sama Bu Ais ya. Bu Ais ya insya Allah sudah ada soalnya ya Bu Ais. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan besok. Bu Ais harus sehat. Kalau misalkan Bu Ais belum sehat, belum kuat, bisa sama Pak Agus aja ya tuh, siap Pak Agus, Bu Ais kasihkan aja. Kasihkan aja filenya aja sok ke Pak Agus ya, Pak Agus ya. Nanti saya lempar ke Pak Fahri. Siap Bu. Ya gitu, soalnya Bu Elis mah hari Jumat dia nggak ada kegiatan apa-apa, jadi fokus untuk ibadat ya Bu Elis ya. Iya gitu. betul. Iya. Jumat Sabtu ya Bu ya. Teman 2 Zoom juga. Bu Ais kasihkan aja ke Bu Ais kasihkan aja ke Pak Agus. Bu Ais kasihan. Pak Agus udah beres dah. Pak Agus mah hari kedua ya Pak Agus ya. Ya. Tapi diusahakan sih hari kedua juga. Besok harus sudah jadi berarti atau paling lambat Jumat. Apanya Bu? Ya paling lambat Jumat. Oke, sip. Bukan itu tutorialnya, Bu Rin. Oh, tutorialnya. Oh iya, Oh no. Besok dong bikinnya. Tapi kan saya belum buat itunya, belum buat isi berita acaranya. Ininya. Jadi harus nunggu dulu saya buat berita acara. Tadinya bikin berita acaranya pinginnya sama admin sih, langsung di sekolah gitu biar admin juga belajar nanti bagaimana cara bikin berita acara, bikin POM ya kayak gitu. Tapi kalau saya jelaskan di Zoom seperti ini nanti panjang nantinya teh. Bu Rina tambah pusing nanti. Bener. Gitu. Tapi kalau Bu Elis, Bu Is, Pak Agus mah cepet lah lancar. Iya, betul. Amin ya Allah. Pak Fahri nggak disebut. Pak Fahri mah susah, sibuk. Fahri mah ngurusin SKTP Weri, ngurusin SKTP nges. SKTP. Belum lagi dak ayeuna teh rapat deui gra. SKTP. Borongan. Belum lagi ganti PP ituna SMP-na. Pakasina ganti. PPDB OTW. Terus usum padaringan aya nama. Ya, di heureuyan buka bieu padaringan gak jalan gara-gara Bang pindah ya. Tenu ya. Puber mau jadi. Ah, ya. Alah. Biarinlah amateriut ka guru. Baru turun SK untuk puber, ternyata udah papa mama udah ke SD. Ya, pangitan gitu Pak Awan ya. Bapak Siap, Ibu, non. Ya, kita tutup saja ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Foto keluarga dulu enggak? Mangga. Boleh. Ya. Ntar aku buka dulu. SS Pak Fahri. Oke, HP-nya. Iya. Iya, ini gue lagi. Kela. Abi ngangge HP. Aduh, karunya teuing boys, ya Allah ada teuing. Karunya cepet sembuh ada teuing. Yari Amin.
Rim nyorong gitu atuh. Angger. Abi nggak nge-HP. Ya Wios. Satu dari Elis aja ya. Ya boleh Kepotong. Bu Ya, Elis. mangga. Ya. Tadi jumlah nu belah dieu. Kepotong sok kudu sanes we. Ya ku Elis. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, nuhun Ya. sadayana. Ya, hatur nuhun Pak Awan, Sami-sami. informasinya Bapak dan Ibu hatur nuhun. Insya Allah kita ketemu lagi malam Senin ya Bapak dan Ibu. Hatur nuhun pisan, mangga di kantun sadayana